Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku siswa kelas 6. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi IPA bab 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Disimak ya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, mari kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Pada perkembangbiakan secara generatif, yang menjadi alat perkembangbiakannya adalah bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Nah, benang sari inilah yang merupakan alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik menjadi alat perkembangbiakan betina. Mari kita perhatikan apa saja bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada mahkota, kemudian kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, lalu ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Itulah bagian-bagian dari bunga. Selanjutnya, bagaimana sih proses perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa itu proses penyerbukan? Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan atau fertilisasi adalah peristiwa peleburan atau bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama disebut penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geinotogami. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, itu tadi 4 jenis atau 4 macam penyerbukan. Nah, berikut ini adalah gambar ilustrasi penyerbukan. Yang pertama, gambar ilustrasi penyerbukan sendiri. Yang kedua, gambar ilustrasi penyerbukan tetangga. Gambar yang ketiga adalah ilustrasi dari penyerbukan silang. Dan yang terakhir, gambar keempat adalah gambar ilustrasi dari penyerbukan bastar. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perantara penyerbukan. Pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan.
Bunga yang penyerbukannya dibantu dengan hewan memiliki ciri-ciri warna mahkota mencolok. Biasanya warna-warna yang mencolok seperti berwarna merah, kuning, dan lain sebagainya. Berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putih agak tersembunyi. Hewan yang membantu dalam proses penyerbukan ini, contohnya antara lain lebah, kupu-kupu, kelelawar, dan burung. Perantara penyerbukan yang kedua adalah dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu dengan angin adalah mahkotanya tidak berwarna dan berukuran kecil. Serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putih terjulur keluar. Contohnya adalah padi, jagung, dan rerumputan. Selanjutnya yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air ini terjadi pada tumbuhan air. Contohnya, tumbuhan hidrilla. Yang terakhir, yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan manusia terjadi karena tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami karena memiliki struktur bunga yang unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contoh tumbuhan ini adalah salak dan vanili. Demikian penjelasan materi tentang perkembangbiakan secara generatif dan penyerbukan. Semoga kalian dapat memahaminya dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.